Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Derbegi Januar, NIM 20051060041 dari Penjas 2020 kelas A. Di sini saya akan melakukan presentasi, yaitu bab 2, perencanaan peserta didik. A. Pengertian perencanaan atau planning adalah memikirkan ke depan tentang apa-apa yang harus dilakukan. Perencanaan sendiri adalah aktivitasnya, sedangkan hasil dari perencanaan tersebut adalah rencana yang berwujud rumusan tertulis. Dengan kata lain, jika rencana yang terumus secara tertulis tersebut belum ada, maka aktivitas perencanaan tersebut belum selesai atau belum berhasil. B. Ruang lingkup. Perencanaan terhadap peserta didik menyangkut perencanaan penerimaan siswa baru, kelulusan, jumlah putus sekolah, dan kepindahan. Khusus mengenai perencanaan peserta didik akan langsung berhubungan dengan kegiatan penerimaan dan proses pencatatan atau dokumentasi data pribadi siswa yang kemudian tidak dapat dilepaskan kaitnya dengan pencatatan atau dokumentasi data hasil belajar dan aspek-aspek lain yang diperlukan dalam kegiatan kurikuler dan kokurikuler. 1. Perkiraan. Forecasting adalah menyusun suatu perkiraan kasar dengan mengantisipasi ke depan. Ada 3 dimensi waktu yang disertakan dalam hal ini, yakni 1. Dimensi kelampauan, 2. Dimensi terkini, dan 3. Dimensi keakanan. A. Dimensi kelampauan. Dimensi kelampauan berkenan dengan pengalaman-pengalaman masa lampau penanganan peserta didik. Kesuksesan penanganan peserta didik selalu diingatkan dan diulang kembali. Sementara kegagalan penanganan peserta didik pada masa lampau hendaknya selalu diingat dan dijadikan pelajaran. B. Dimensi kekinian. Dimensi kekinian berkait erat dengan faktor kondisional dan situasional peserta didik di masa sekarang ini. Semua keterangan, informasi, dan data mengenai peserta didik haruslah dikumpulkan agar dapat ditetapkan kegiatannya dan konsekuensi dari kegiatan tersebut menyangkut pada biayanya, tenaganya, dan sarana prasarananya. C. Dimensi keakanan. Dimensi keakanan berkenaan dengan antisipasi ke depan peserta didik. Hal-hal yang didilkan dari peserta didik di masa depan haruslah dapat dijangkau seberapapun jangkauannya. 2. Perumusan tujuan. Tujuan adalah sesuatu yang hanya sekedar dapat dituju, dan oleh karena itu ia tidak dapat dicapai. Supaya dapat dicapai, umumnya tujuan tersebut dijabarkan ke dalam bentuk target-target. Oleh karena itu, tujuan lazimnya bersifat umum dan abstrak. Tidak jelas apakah kriteria tercapai atau tidak, sedangkan target dirumuskan secara jelas dapat diukur pencapaiannya. 3. Kebijakan. Kebijakan adalah mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang dapat dipergunakan untuk mencapai target atau tujuan. Satu tujuan membutuhkan banyak kegiatan. Bisa juga beberapa tujuan atau target membutuhkan satu kegiatan. Kegiatan-kegiatan demikian harus diidentifikasi karena tidak ada tujuan atau target yang dapat dicapai tanpa kegiatan. Identifikasi kegiatan perlu dilakukan secermat mungkin agar dapat dipergunakan untuk mencapai targetnya. Pada kebijakan ini, kegiatan yang dapat dipergunakan untuk mencapai target perlu diidentifikasi sebagai mungkin karena semakin banyak akan semakin representatif dalam rangka pencapaian target. 4. Penyusunan program. Penyusunan program adalah suatu aktivitas yang bermaksud memilih kegiatan-kegiatan yang sudah diidentifikasi sesuai dengan langkah kebijakan. Pemilihan demikian harus dilakukan karena tidak semua kegiatan yang diidentifikasi tersebut nantinya dapat dilaksanakan. 5. Prosedur. Prosedur adalah merumuskan langkah-langkah. Ada 3 aktivitas dalam hal ini, yakni aktivitas pembuatan skala prioritas, aktivitas pengurutan,
dan aktivitas menyusun langkah-langkah kegiatan. Pembuatan skala prioritas adalah menetapkan rumusan, mengurutkan kegiatan dilakukan dengan mengulang sesuatu yang diprioritaskan. Pengulangan demikian bukan dimaksud untuk pemborosan, melainkan memberi ketegasan kembali mengenai urutan pelaksanaan kegiatan. 6. Penjadwalan atau schedule adalah kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan urutan prioritasnya dan langkah-langkahnya agar jelas pelaksanaannya dan di mana dilaksanakan. Dengan adanya jadwal ini, semua personalia yang bertugas dan memberikan bantuan di bidang manajemen peserta didik akan mengetahui tugas dan tanggung jawabnya, serta kapan harus melaksanakan kegiatan tersebut. 7. Pembiayaan. Ada dua hal yang harus dilakukan dalam pembiayaan. Pertama, mengalokasikannya biaya. Yang dimaksud dengan alokasi adalah perincian mengenai biaya yang dibutuhkan dalam kegiatan-kegiatan yang sudah dijadwalkan. Pengalokasian harus dibuat serinci dan serealistik mungkin, karena semakin rinci dan realistik rincian biaya yang dibuat akan semakin baik. Sebab siapapun yang membacanya akan memandang bahwa untuk membiayai kegiatan yang sudah rinci pada langkah-langkah sebelumnya, memang membuat anggaran sesuai dengan alokasi anggaran tersebut. Kedua, menentukan sumber biaya. Sumber biaya perlu disebutkan secara jelas agar mudah mengenalinya. Ada sumber-sumber biaya yang bersifat primer dan ada sumber biaya yang termasuk sekunder. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.